Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Kita masuk kepada halaman 238 ya, cetakan Darul Minhaj. Bayanu nafyil khauf minal maut ya. Penjelasan tentang menafikan rasa takut dari kematian ya. Jadi kita semua takut mati. Nah, cara bagaimana kita bisa menghilangkan rasa takut mati? Nah, ini Imam Ghazali akan jelaskan. Lil insani halatani, bagi manusia ada dua keadaan. Halatun qoblal maut, satu keadaan yaitu sebelum kematian. Wa halatun indal maut, dan satu keadaan itu ketika kematian. Amma ma qoblal mauti, adapun apa yang ada sebelum kematian, fayam bagi an yakunal insan fiha daimat dzikril maut, maka sepatutnya seorang manusia itu ya di dalam dunia daimat dzikril maut, itu senantiasa mengingat kematian ya. Qala sallallahu alaihi wasallam akthiru an min dzikri hadhimil laddat. Kata baginda Rasul, akthiru, perbanyaklah oleh kalian daripada mengingat yang bisa menghancurkan kelezatan. Fa innahu ma dzakarahu ahadun fi dikin illa wassa'ahu alaih. Karena sesungguhnya ya, ma dzakarahu ahadun, tidaklah seseorang mengingat kematian fidikin, dalam kondisi dia itu kesempitan, illa wassa'ahu alaih, melainkan Allah akan kasih keluasan atas dirinya. Wala fi sa'atin, dan tidak pula pada keluasan, illa dayyaqaha alaih, melainkan Allah akan sempitkan atas dirinya ya. Jadi kalau orang ingatin mati dalam kondisi sempit, Allah luaskan, dalam kondisi luas Allah sempitkan, Allah jaga maksudnya. Wan nasu fiha kismani, dan manusia di dalamnya itu ada dua bagian ya dalam keadaan tersebut. Yang pertama, manusia dalam urusan ya mati, ada yang ghafilun, lalai ya, dia abai, dia enggak ngeh bahwa dirinya akan mati. Wa huwal ahmaqul haqiqiyu, dan itu adalah kebodohan yang nyata, yang hakiki, yang sebenarnya. Alladzi, yang mana la yatafakkaru fil mauti wa ma ba'dahu, yang mana tidaklah ya ia berpikir tentang kematian, wa ma ba'dahu, dan apa-apa saja yang ada setelah kematian, illa nadharan fi hali auladihi wa tirkatihi ba'da mautih, kecuali yang dia pikirkan apa? Hanyalah keadaan anak-anaknya, warisannya, dan ya apa saja yang ada setelah kematian, itu aja. Jadi kalau ada orang ya bodoh tadi, ghafil tadi, mikirin mati, paling mikirin anaknya, warisannya. Au man yanduru wa yatadabbaru fi ahwali nafsihi, atau dia itu melihat wa yatadabbaru, dan merenungi fi ahwali nafsihi, tentang kondisi dirinya sendiri. Walakin la yatadzakkaru, dan tidaklah ya ia mengingat, illa, melainkan idza ra'a janazatan, apabila ia melihat buah jenazah. Fayaqulu bilisanihi, dan dia berkata dengan lisannya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Wala yarji'u ilallah bi'af'alihi illa biqaulih, dan dia tidak kembali kepada Allah kecuali dengan apa? Dengan lisannya saja, enggak dengan perbuatannya itu ya. Jadi ada orang yang lalai tadi, dia ingat mati, tahu mati, ngebayangin tentang mati, cuman kagak apa tuh? Kagak bergerak untuk taubat gitu. Ya. Fayakunu kadziban fi qaulihi tahqiqan, maka dia menjadi orang yang dusta dalam ucapannya secara nyata tuh ya. Nah, jadi kalau ada orang ingat mati bagus, cuman kalau ingat mati doang kagak ada pergerakannya pengen taubat, nah itu yang sia-sia.
Wa ammal aqilul kayyisu, adapun orang yang cerdas, orang yang pintar, fala yufarikuhu dzikrul maut, maka mengingat mati tidak akan lepas dari dirinya, terus ingat mati. Kal musafiri ila maqsidil haji mathalan, seperti orang musafir kepada tempat hajinya, tempat tujuannya, ya. Yang namanya orang pergi haji kan kadang kalau zaman dulu kan jalannya jauh tuh. Nah, dia sepanjang jalan tuh ingat bahwa dia lagi ngapain? Pergi haji. Ya, misal dari Mesir jalan terus tuh ke daerah-daerah, dia nggak pernah lupa tujuannya. Dia bahwa dia pengen pergi haji. Nah, seandainya ada orang lupa tujuannya apa, mampir, melipir, bisa kemana-mana tuh, gitu. Makanya mengingat tujuan kita itu, ya itu sangat penting gitu ya. Ya, contohnya kita pengen ke Ancol gitu misalnya, saban naik busway, pindah transit halte busway, ya Transjakarta, kita lupa tujuan, nyampe gak? Ya, jadi tujuan kita semua adalah menghadap Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un, itu tujuan kita. Ya. Nah makanya seorang yang berakal tadi nggak pernah lupa dengan tujuannya. Kal musafir, seperti musafir, fa innahu la yufarikuhu dzikrul maqsid, karena sungguh si orang musafir tadi tidak pernah ya melupakan atau tidak pernah meninggalkannya akan apa tuh? Mengingat tujuan. Wa asyghalul manazil fil hatti wat tarhali la tunsihi maqsudahu. Adapun kesibukan dia untuk bersinggah ya fil hatti, dalam turunnya, wat tarhal, yang berpindah-pindahnya, la tunsihi maqsudahu, tidak membuatnya lupa akan tujuannya. Tuh namanya orang musafir kan kadang turun, mampir, nginap gitu. Nah dia tahu tujuannya pengen pergi haji, mampir ke rumah orang, ketemulah ada perempuan misalnya gitu. Jadi nggak kawinin itu. Kenapa? Tujuan dia bukan nyari apa? Istri. Tujuan dia pengen apa? Pergi haji gitu. Walaupun turun naik pindah-pindah, dia nggak terlepas tuh dari tujuannya itu pergi haji tadi. Walal jumlah, secara keseluruhan, fadikrul maut, maka ngingat kematian itu yatrudu fudulal amal. Dia bisa mengusir segala angan-angan yang berlebihan tuh ya. Angan-angan yang berlebihan. Berarti kalau angan-angan doang masih boleh. Berangan-angan, bercita-cita, berharap masih boleh. Tapi kalau lebih itu nggak boleh. Gitu. Ya. Nah cita-cita kita nih, kita pengen jadi presiden misalnya, ya silahkan. Cuman kalau jadi nabi, nah ini deh fudul amal itu ya, nggak bisa ya. Wa yakufu gharbal muna, dan dia itu menahan cita-cita yang jauh. Wa yuhawwinul masaib, dan dia bisa meringankan segala musibah. Tuh ingat mati. Ya orang kalau udah ingat mati berarti dikit lagi pengen mati. Nah, berarti antar kelar nih gitu. Selesai tuh hidup kita. Masalah kita, musibah kita selesai itu. Ya, coba kalau Allah misalnya dikasih tahu gini, ntar umur ente 40 tahun lagi, wah, ya. Mati masih lama gitu. Ya. Tapi kalau orang sudah ingat mati, ya bentar lagi mati, kalah sudah. Wa yahulu bainal insan wa bainat tughyan, dan ya menghalangi seseorang dengan apa? Dengan kezalimannya gitu. Jadi kita gara-gara ingat mati pengen berbuat zalim, jangan dah, udah pengen mati kan begitu. Enggak jadi. Ya, wa min dzikril maut, dari mengingat mati pula terlahirlah tatawalladu al-qanaah. Terlahirlah sifat qanaah bima ruzika, dengan apa yang dirizkikan oleh Allah tuh ya. Jadi kalau misalnya orang dapat banyak, kita dikit enggak apa-apa dah, entar juga mati gitu. Harta enggak dibawa mati gitu. Wal mubadarah ila taubah juga sama, melahirkan apa? Bersegera pengen taubat tuh. Watarkul ya muhasadati, dia tidak mau mendengki, wal hirsi ala dunya, rakus akan dunia, wan nasyatu fil ibadah, dia menjadi semangat buat ibadah tuh, manfaat dari mengingat kematian. Wayam bagi, dan sepatutnya ayyakunal mautu mutarakhi baina ainai, sepatutnya yang namanya kematian atau mengingat kematian itu berada di hadapan matanya. Jadi kita jadikan mati itu depan mata kita gitu. Bahkan kalau umpama Imam Ghazali yang dalam kitab yang lain, yang namanya mati itu, malaikat maut itu tinggal nenggal kepala kita doang gitu. Mereka udah siap kapanpun diperintahkan, tinggal mencabut nyawa kita. Fala yusbihu yauman, maka ya tidaklah orang berada di waktu pagi illa melainkan wa yuqaddir, dia itu mengira annahu sayamutu min ghad, dia akan mati besok. Bal yuqaddir mautal ajila, bahkan dia mengira dia akan mati cepat. Fa innahu mungkin,
Karena sesungguhnya itu sangat-sangat mungkin ya, orang mati cepat. Zaman sekarang kan begitu ya, orang kadang olahraga kecapean kena jantung. Ya, orang naik Transjakarta turun kecelakaan. Itu. Tapi naudzubillah ya, semoga Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa mahma qaddaral maut ba'da sinin, tatkala engkau mengira bahwasanya matimu nanti telah bertahun-tahun. Ya, gimana tuh efeknya kalau kita mengira mati masih lama, masih panjang, bertahun-tahun lagi? Lam yahris alal ibadah, kagak bakal semangat ibadah. Walam taftur raghbatuhu fid dunya, kagak bakal lemah keinginannya dari dunia, makin semangat sama dunia. Bala yang bagi an yumhila nafsahu akthar min yaumin. Akan tetapi tidak sepatutnya buat kita mengabaikan ya diri kita lebih dari sehari tuh tanpa mengingat kematian tuh ya. Jadi terus ingatin mati. Wa yasbihu kullu yaumin ala taqdiril istidad lil irtihal lailan, maka di pagi hari setiap orang itu mempersiapkan dirinya untuk pulang menuju Allah di waktu malam tuh. Jadi anjurannya tadi, waktu pagi, waktu siang kita ingat ntar malam bakal meninggal nih, siapin diri kita gitu. Ya. Wa kullu lailatin ala taqdiril istidad lirihlati naharan, dan setiap malam kita mempersiapkan diri kita untuk apa tuh? Untuk pergi rihlah, pulang, maksudnya mati di siang hari. Jadi kita di siang hari persiapkan mati buat malam, malam buat siang. Cirinya apa? Kalau kata guru saya baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba. Nah, itu dibaca ya dengan niatan siapa yang baca pagi maka malam meninggal husnul khatimah. Begitupun siapa yang baca malam ya kemudian meninggal husnul khatimah. Fa kullu man yantadiru an yad'uhu malikun minal muluki kulla sa'atin fayambaghi an yakuna musta'idan lil ijabah. Maka setiap orang yang menunggu dipanggil oleh raja daripada raja-raja yang besar, kulla sa'atin, setiap saat dia lagi nungguin nih, raja pengen manggil gitu. Nah, gimana tuh dia? Fayambaghi, maka sepatutnya an yakuna, yaitu ya musta'idan, menjadi orang yang siap lil ijabah, menunggu panggilan itu ya. Jadi kalau misalnya kita ini nanti nih Adam besok siap-siap ya Adam ya, presiden mau manggil ente nih, dari subuh udah mandi ya, ntar johor udah keringatan lagi, mandi lagi. Pokoknya jangan sampai setiap waktu itu kita nggak siap, disiapin terus tuh ya. Fa in lam yakun, maka jikalau tidak ada hal seperti itu ya, farubbama ya'tihi rasulu wa huwa ghafil, terkadang datang kepadanya seorang utusan dan dia lalai. Fayuhramus sa'adah, maka diharamkan dari kebahagiaan. Wa ma min waqtin illa wa yura al maut fihi mumkinan, dan tidaklah dari setiap waktu yang ada melainkan kematian itu pasti akan terlihat secara mungkin tuh ya. Jadi setiap waktu itu kita berpotensi mati ya. Depan madras ini, depan. Itu. Jadi nggak ada orang yang bisa menghindari kematian tuh ya. Ada orang lagi apa? Lagi nyolok-nyolokin ituan apa? Nyolok-nyolokin mixer tuh, kesetrum gitu. Bahkan ada yang aneh lagi bersihin mesin cuci, kesetrum, ya, macam-macam tuh. Ya. Jadi kita harus siap-siap yang namanya mati, walaupun umur masih muda, karena mati nggak ada yang tahu. Fa in qulta, jikalau engkau berkata innal mauta faja'atan ba'idatun. Ya. Jikalau engkau berkata sesungguhnya mati dalam kondisi tiba-tiba itu ba'id, jauh sekali, artinya kayaknya enggak mungkin dah orang mati tiba-tiba gitu. Ya. Qulna, maka kami katakan fal maradu faj'atan ghairu ba'id. Sakit tiba-tiba aja bukan hal yang mustahil. Bener enggak? Siang ini sehat, sore sakit, kena stroke, bisa jadi. Nggak ada yang bisa prediksi sakit tuh ya. Wa idza waqa'al marad, apabila sakit bisa begitu terjadinya tiba-tiba, fal mautu ghairu ba'id, maka mati tiba-tiba juga tidak mustahil. Wa dzalika yumkinu fi aqalla min yaumin, maka yang demikian itu mungkin saja kurang dari sehari ya. Wala yakunu ba'idan, dan tidaklah ia menjadi mustahil tuh ya. Jadi mati tiba-tiba itu bukan perkara mustahil ya. Saya punya murid dulu, lagi naik motor malam takbiran kalau nggak salah.
Malam-malam nggak tahu kenapa dia menentukan ngantuk apa gimana, naik ngebut nabrak mobil GMT. Tahu truk sampah gede itu, nabrak mobil GMT meninggal di tempat. Malam masih takbiran, dia nggak tahu tuh itu subuh bakal meninggal dunia gitu. Ya, ini pelajaran buat kita yang namanya mati, kagak kenal umur. Siapapun berpotensi mati itu. Makanya kenapa kita lupakan kematian gitu. Ya, kalau ente lagi pengen maksiat ingat mati. Ya pengen berbuat zalim ingat mati, kelar tuh, selesai nggak jadi maksiat. Wa mal iktimam li ajlil maut. Nah, tapi ada nih efek buruknya kalau ada orang ingat mati. Jadinya apa? Jadi sedih. Ya, ada orang ingat mati mulu jadi takut, jadi sedih. Itu efek buruk tuh. Efek bagusnya kita ninggalin maksiat, efek buruknya kita sedih. Lo ngapa sih nggak ceria banget gitu? Duh gimana ya? Kayaknya aneh bakal mati nih besok nih. Ya gimana mau seneng kan gitu. Nah, makanya Imam Ghazali ngasih obat. Bagaimana menghindari dampak buruk, efek buruk dari ingat mati. Apa itu? Al-igtimam, perasaan sedih. Falaisa minal akli aidan, maka bukanlah orang yang berakal juga kalau seandainya gara-gara ingat mati dia sedih. Ya. Bukan orang yang berakal yang kagak ingat kematian, dan juga bukan orang yang berakal orang yang gara-gara ingat mati sedih tuh. Fa inna dzalikal ghamma la yakhlu min arba'ati aujuh, karena sesungguhnya kesedihan itu tidak kosong dari empat sebab. Yang pertama, imma li fawati syahwati batnihi wa farjihi. Orang kenapa sedih gara-gara mati? Dia takut kehilangan syahwat perut dan syahwat kemaluannya. Gitu. Entah atau kalau gue mati gimana ya? Cewek gue baru banget jadian sebulan ini katanya. Masa mati lagi sayang-sayangnya? Cie. Ya, WA siang-siang, jangan lupa mam tiang ya. Akhirnya besok mati habis makan tiang gitu ya. Kealayan sih itu ya. Tuh. Takut gak bisa makan enak, takut gak bisa dapat jodoh dan sebagainya. Itu sedihnya gara-gara itu ya. Wa imma ala ma yukhallifuhu min malih, atau orang sedih takut mati itu gara-gara apa? Takut harta yang ditinggalin sama dia. Ya Allah baru beli rumah nih. Masa meninggal sih gitu. Ya Allah baru beli motor ninja nih. Masa mati sih. Nah, takut kehilangan harta. Wa imma ala jahlihi bihalihi ba'dal maut wa amali. Nah, atau nih kayak kita nih. Dia jahlihi, dia enggak tahu tuh tentang keadaannya setelah mati. Nih abis mati gue surga apa neraka? Abis mati enak apa enggak enak? Nah, itu yang bikin orang takut mati. Ya, kecuali ada jaminan kali Badrus, ente kalau mati barang aneh kata biasa nih surga. Wah, girang kalau bisa besok ya Allah begitu. Karena kita enggak tahu mati abis mati ngapain nih, di mana, disiksa apa enggak. Makanya kita takut. Yang keempat, wa imma li khaufi, imma karena takutnya alama qaddamahu an isyanih. Nah, imma dia takut alama qaddamahu atas apa yang telah dia kerjakan dari maksiatnya. Karena dia ngerasa banyak maksiat, merasa banyak perbuatan dosa, dia takut mati itu. Nah, itu 4 sebab tuh ya. Jadi gara-gara apa tadi? Yang pertama, gara-gara takut kehilangan syahwat, yang kedua takut meninggalkan harta, yang ketiga takut apa? Takut karena tidak tahu dia nanti di kuburan bagaimana, yang keempat takut karena dosa. Fa in kana dzalika li syahwati batnihi wa farji. Imam Ghazali kasih obat nih. Kalau dia itu sedih ya, takut mati karena syahwat perut dan syahwat kemaluannya, fa huwa fihi ka mustahidain yuqabilahu bidain mislihi. Itu sama kayak orang ya. Apa itu? Mustahidain. Dia ya pengen penyakit ya, liyuqabilahu, untuk bisa ya apa namanya melawannya, bidain mislih, dengan penyakit yang seumpamanya. Fa inna ma'na ladzatit ta'am, karena makna kelezatan makanan izalatu alamil ju', yaitu menghilangkan rasa sakit lapar ya. Walidzalika idza zalal ju'u imtala'atil ma'idah. Nah, oleh karena itu apabila telah hilang laparnya, penuhlah perut. Kariha aina mashtahu, dia tidak mau apa yang sebelumnya ia sukai. Nah itu. Nah, jadi Imam Ghazali kasih obat nih, kita kalau mau lihat bagaimana syahwat itu ya. Orang kalau pengen makan misalnya pengen makan nasi goreng, pengen banget makan nasi goreng ya. Maka ketahuilah ketika dia makan dia kenyang, dia mau lagi gak tuh makan nasi goreng? Mau lagi makan nasi goreng, habis kenyang? Gak bakal mau. Ya, berarti kan dia mengalami lapar, penyakit,
Ya anggaplah penyakit ya, penyakit lapar kepada penyakit kenyang gitu. Jadi dari nggak enak sampai apa tuh? Nggak enak. Itu syahwat perut. Dari nggak enak sampai itu yang mau ente pertahanin gitu. Kehidupan seperti itu yang kita inginkan. Ya, sedangkan di sorga orang makan kenyang nggak? Kenyang, tapi enak nggak? Enak. Bisa makan lagi nggak? Bisa, sepuas kita. Gitu. Nah di dunia kita makan dari nggak enak, lapar menuju kekenyangan, kagak enak. Begitulah nikmat dunia. Apa seperti itu yang kita pertahankan nikmatnya gitu. Wa huwa kaman yashtahi al-qut fi syams liyana lahul harru hatta yataladzza birruju ila dhilli. Nah, seperti juga apa? Orang yang pengen duduk di panas-panasan matahari, di terik matahari, agar mendapatkan rasa panas. Hatta yataladzza birruju ila dhilli, sampai dia itu merasakan kelezatan ketika kembali kepada naungan atau bayangan tadi itu. Ya. Jadi nikmat dunia itu enaknya kalau kita ngerasain susah. Orang enaknya adem kayak gini nih, kalau kita ngerasain panas dulu. Kayak kita lagi tur kan ya, nyari tempat, dapat yang panas, ya nggak ada puunnya. Kemudian ada teman kita, sono no adem no. Pas ketemu yang adem enak gak? Enak gitu. Nah jadi kenikmatan dunia itu sifatnya tadi harus ngerasain gak enak baru apa? Enak, sebagaimana buka puasa. Enaknya makan buka puasa karena apa? Karena siang nggak makan, tapi kalau siangnya mokel tuh ya, nah siangnya mokel dia, ya, di warteg kakinya doang kelihatan tuh. Nah itu nggak enak buka puasa itu, makanya ketahuan kalau buka puasanya semangat, nah ini puasa nih, itu. Wa kaman yashtahil habsa fi hamamin harin liyudrika ladzata ma'is salji idza syaribahu. Seperti orang yang pengen di penjara di suatu kamar mandi yang panas agar yudrika dia bisa merasakan kelezatan air salju apabila dia minum. Wa hakadha ainur raqa'ah al-khurqi, begitulah ya inti daripada kebodohan tuh ya. Jadi orang ngapain gitu? Dia itu di penjara biar minum esnya enak, ngapain? Orang bodoh namanya gitu, ya. Beda sama kenikmatan surga. Wa in kana dzalika ala ma yukhallifuhu min mali, kalau seandainya dia takut karena takut ninggalin hartanya, fa huwa li jahlihi bi khasasatid dunya wa haqaritiha bil idhafa ilal mulkil kabir. Maka ia itu takut karena kebodohannya, karena tidak tahunya bi khasasatid dunya akan rendahnya dunia, wa haqaratiha dan hinanya dunia. Bil idofah jika dibandingkan ilal mulkil kabir kepada kerajaan Allah yang besar, wan naimil mukim kenikmatan yang terus menerus, al mau'ud lil muttaqin yang disiapkan bagi orang yang dijanjikan bagi orang bertakwa. Jadi kalau kita ninggalin harta takut, ya kalau termati motor gimana ya? Ya kalau mati rumah gimana ya? Entar ada di surga rumah yang lebih gede. Ya ada yang nanya, Ustaz kalau di surga bisa riding nggak, bisa motoran nggak? Bisa lah. Semua bisa, ente mau riding kayak ke puncak lagi bisa, ya gitu. Tapi jangan ke Warpat, ditutup udah soalnya. Nah apa nanya bisa di sana, yang ente pengen di sini, sono bisa. Yang mau apa tuh, mau Mobile Legend gitu, ngewar apa namanya? Iya pusreng tuh, tiap hari pusreng kalau basreng ya. Pusreng tiap hari, sampai mate ente copot di sana bisa. Ya. Makanya sabar ya. Sabar tuh. Ntar juga buka puasa di surga gitu. Ya. Ya makanya saya pernah bilang kan, orang yang di dunia itu puasa dari pusreng gitu, dia nggak mau main Mobile Legends. Ntar di kuburan langsung pusreng, malaikat tuh. Langsung tuh temenin gua main tuh. Ya tuh subhanallah. Wa in kana dzalika li jahli bi akibati amrihi ba'dal maut, kalau seandainya itu ada karena kebodohannya akan ujung dari perkaranya setelah mati. Dia takut ntar habis mati gimana? Fa alaihi, maka wajib atasnya anyat lubal ilmal hakiki, dia mencari ilmu yang sebenarnya, alladzi yang mana yakshifu lahu, bisa menyingkap bagi dirinya halal insan ba'da mautih, tentang keadaan manusia setelah mati. Gimana sih manusia setelah mati? Nah, kama qala Harisah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kata Harisah sahabat Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Ka'anni anzur ila arsy rabbi bariza. Ya Rasulullah, ya, aku seakan-akan melihat ars Allah itu nampak jelas di hadapanku. Wa ka'anni anzur ila ahlil jannah yatazawaruna fiha, seakan-akan aku melihat para ahli sorga saling berkunjung di dalamnya. Wa ila ahlin nar yata'awuna fiha,
dan kepada ahli nar ya mereka itu apa? Yata'awawna fiha. Artinya apa? Ketika ada orang masuk ke dalam kubur itu nikmat kubur ada. Makanya kita jangan sering-sering bicara azab kubur, ntar orang takut. Bicarakanlah juga nikmat kubur gitu. Maka orang mau mati itu. Maka kasih bocorannya itu ya. Kalau bahasa anak sekarang nge-cheat namanya. Nih gue kasih amalan itu. Baca apa tuh? Ayat kursi. Kata Nabi, siapa yang baca ayat kursi habis sholat, maka tidaklah dia dengan sorga, melainkan hanya kematian. Artinya apa? Kalau ada orang baca ayat kursi, habis baca ayat kursi meninggal, masuk sorga. Dalam artian dapat nikmat kubur. Tuh ya. Yang kedua, minta sama Allah mati hari Jumat. Kenapa orang yang mati hari Jumat diringankan siksa kubur? Kalau ada pun nggak ada siksa kuburnya gitu. Ya, yang ketiga, kita meninggal dalam kondisi la ilaha itu. Ya, ini orang yang nggak ngaji nggak tahu ini. Wa hadzal ilmu innama yahsulu bil bahthi an haqiqatin nafsi wa mahiyatihi. Dan ilmu ini innama yahsulu itu hanya ada bil bahsi dengan sebab dia itu mencari an haqiqatin nafsi tentang hakikat jiwa dan intinya. Wa wajhihi alaqatihi bil badani dan apa hubungan itu jiwa dengan badannya. Wa wajhi khasiyatihi dan sisi keistimewaannya allati khuliqat lahu yang diciptakan untuknya. Wa wajhil iltidadihi dan sisi kelezatannya bi khasiyatihi wa kamalihi dengan keistimewaan dan kesempurnaannya ma'a ma'rifatir raza'ilil mani alau min kamalih, disertai dia itu mengetahui apa saja kejelekan-kejelekan yang mencegahnya dari kesempurnaan. Tuh ya, jadi kita kalau pengen punya ilmu ini, kita mesti pelajarin dulu tentang ilmu ma'rifatun nafs, ilmu mengenal diri kita. Apa yang bisa bikin kita masuk surga? Apa yang bisa bikin jiwa kita sempurna, dan juga apa sifat jeleknya tuh, biar kita jangan sampai ya salah tuh. Waqad nabahas syar'u dan sungguh syariat mengingatkan kita alaihi atasnya fi mawadi'a katsira dalam tempat yang banyak, dalam ayat yang banyak dan hadis yang banyak. Wa amara bitafakkuri fin nafsi dan Allah perintahkan kita untuk bertafakur tentang jiwa kita. Ya, jadi kalau kita mikir jangan duit mulu, jangan dunia mulu, mikirin tentang jiwa kita. Tuh. Kama amara bitafakkuri fi malakuti samawati wal ardh, sebagaimana Allah perintahkan kita untuk bertafakur tentang kerajaan langit dan buminya Allah. Wa in kana dzalika lima sabaqa min isyani. Nah, kalau seandainya dia takut mati karena maksiat, bagaimana nih? Falayan faul ghamu fi, maka enggak manfaat sedih gara-gara takut gara-gara maksiat tadi. Bal mudawah, akan tetapi obatin tuh ya. Kayak orang lapar ya. Gimana cara ngilangin lapar? Dia ngeluh gitu. Aduh lapar gitu. Kata Bang Haji Roma, lapar gitu. Ada lagunya tuh ya. Apa hilang laparnya? Kagak. Apa obat lapar? Oki jelly drink. Penunda lapar. Habis mau beli takjil nggak punya duit kan? Ya sama, kita takut maksiat, takut masuk neraka gara-gara maksiat. Obatnya bukan sedih nggak menghilangkan maksiat, tapi obatnya obatin tuh penyakit kita. Yang ngerasa maksiatnya masalah perempuan, putusin tuh perempuan. Yang merasa maksiatnya masalah duit, balikin hak orang lain. Yang masalahnya itu mungkin masalah kezaliman, sering memukul orang, banyakin puasa biar tertahan ya godop kita tuh. Apa obatnya nih kata Imam Ghazali? Wa huwal mubadarah bit taubah, yaitu segera bertobat. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena enggak ada yang ngampunin dosa kecuali Allah, dan enggak ada dosa yang besar di mata ampunan Allah. Wa islahu ma farrata min amrih, dan juga memperbaiki apa yang telah ya luput dari apa yang diperintahkan Allah. Bal misaluhu, nah ini dia. Analoginya kayak apa tuh? Iktimam wa tarkil tadaruk. Ada orang sedih dan dia tapi kagak mau memperbaiki, kagak mau tadaruk, bahasa memperbaiki. Misalu man fataha irqan, itu perumpamaannya kayak orang yang fataha irqan min urukih, terbuka salah satu jalur uratnya, ngalir darahnya. Kayak orang apa nih? Mutusin apa namanya nih? Urat nadi. Putus tuh, ser aja tuh. Wa qad kharaja ba'du dami, keluar sebagian darahnya. Wa huwa qadir ala ta'sibi, dia bisa untuk perban tuh. Wa hifdhi husyashatihi, dia jaga jiwanya, jaga nyawanya dengan cara apa? Ditekap tuh, ditutup sama dia. Tapi fa'ah malahu, dia malah abai, dibiarin aja begitu.
Wajalasa muta'asifan, dia sambil apa tuh? Duduk sambil menyesali ala khuruji ma kharaja min dami, atas keluar darahnya tadi. Dia sedih, aduh, padahal bisa nekep, ngapa nggak ditekep, ngapa nangis gitu, ngapa sedih, ngapa nyesel, orang bisa ditekep gitu. Ya. Makanya kalau laki sama perempuan gitu ya, pernah kejadian tuh, waktu di tempat kiai, tempat sampah kebakar kebakar rokok. Habis rokok belum mati banget ditaruh pas sampah, kebakar tuh pas sampah. Yang perempuan, aduh, teriak-teriak doang nih. Ada yang laki ngumpet di kamar mandi, takut kena gas karena di dapur kan. Saya langsung mikir tuh, wah langsung saya lari ke kamar mandi, ngambil apa tuh? Ngambil air di bak, langsung kita siram dan sebagainya. Ada orang saking paniknya bawa aqua gelas dari luar tuh, buat nyiramin api gudus gini apinya. Jadi kenapa tuh perempuan dia malah aduh doang gitu, teriak-teriak doang gitu, wah kagak diapain tuh. Ya. Makanya laki-laki dia pakai ini nih tuh. Ini api mesti diapain? Dipadamkan. Bagaimana padaminnya? Apinya gede, airnya gede, atau tutupannya gede gitu, bahannya gede. Ambil air segini. Tuh. Berarti akalnya belum nyampe itu. Apalagi yang teriak doang, aduh gitu kan, kayak di sinetron kan ada mobil pengen nabrak perempuan gitu. Dia bukannya kabur malah gitu lah, ngapain begitu, entah ketabrak tuh. Harusnya kan dilompat, dia lari, nerusin larinya gitu, dia malah teriak gitu. Nah itu ya tuh gambarannya begitu tuh ya. Hamakoh itu namanya Wadhalika aidan minal hamakoh, itu juga termasuk kebodohan. Fa'innal fa'ita, karena sesungguhnya orang ya, karena sesungguhnya yang sudah lewat, yang sudah hilang, la tadaruka lahu, tidak dapat diperbaiki. Yang udah lewat udah bagaimana? Udah mau diapain? Tuh. Wala yanfa'ut ta'assufu fi, kagak manfaat. Dia itu apa? Nyesel. Ya falyastagil bil mustaqbal, maka fokus dengan apa? Masa depan gitu. Ya gimana ya? Dulu gue pernah maksiat gini. Jangan udah. Maksiat zaman dulu udah. Allah Maha Pemampun udah. Ente fokus dengan masa depan gitu kan. Itu yang pertama ya. Nah itu keadaan orang sebelum mati. Al-halatus tsaniyah, keadaan orang ya setelah kematian. Ya. Halun nas indal maut, afwan. Halun nas indal maut, keadaan orang ketika mati. Ya tuh. Bagaimana keadaan orang? Wan nas indahu salah satu aksam. Orang ketika mati ada 3 bagian, 3 kelompok. Yang pertama al-awwal muwaffaqun, orang ini dapat taufik. Zu basiratin, memiliki pandangan hati. Ya alamu, dia tahu annal mauta yu'tikuhu, bahwasanya mati itu malah membebaskan dia. Ingat ya, kematian itu membebaskan manusia. Jadi kalau orang mati selama hidupnya di dunia dia sakit-sakitan, pas mati bebas dari sakitnya. Ya, orang di dunia masih punya utang, ya. Ibu-ibu masih punya utang kan ibu nih? Kalau masih punya utang pas mati ibu, kelar utangnya. Gitu. Diterusin sama siapa tuh? Anaknya tuh. Makanya ahli waris jangan enak-enakan doang, senang-senangan dapat warisan. Utang abah lu bayarin, gitu ya. Utang orang tuanya. Makanya warisan itu nggak boleh dibagi-bagikan sebelum diapain? Dikeluarkan jatah untuk hutang orang tua kita. Wal hayata tastarikuhu, sedangkan kehidupan dunia itu justru malah apa? Memperbudak dia. Gitu. Jadi pemahaman begitu ya. Jadi mati itu bebasin kita, hidup itu malah memperbudak kita. Wa anal insana wa in tala fid dunya muksuhu, bahwasanya manusia meskipun panjang di dunia dia berdiamnya, fahuwa ka khatfati barkin, maka dia hakikatnya seperti kilatan cahaya. Sebentar banget. La ma'at fi aknafis sama, yang bersinar di langit-langit tuh, di langit dunia. Summa adat ila ikhtifa, kemudian habis itu apa? Kembali kepada ikhtifa, kepada ya gelap lagi. Ya, jadi dunia itu kayak kilatan petir, terus gitu doang udah selesai gitu. Coba ada puasa kita 30 hari, berasa gak nih? Kayaknya baru kemarin puasa dah kayaknya ya. Tahu-tahu udah hari ke-28 aja, cepet banget nih Bu. Iya. Tahu-tahu baru kemarin kita pengumuman ya kan, puasa hari Sabtu. Masih ingat gak kemarin pengumuman hari Sabtu? Masih ingat kan? Udah mau lebaran ini. Udah mau pengumuman Idul Fitri itu. Berarti cepat banget tuh ya gitu. Perasaan baru tahun lalu udah nerima THR, udah mau nerima THR. Lah gitu ya. Alhamdulillah. Itu pun kalau dapat THR. Kalau nggak dapat THR, teh air aja dah. Teh air ya.
Fala yadkhulu alaihil khuruj minad dunya. Nah kalau begitu maka tidak berat tuh keluar dari dunia. Kenapa? Bentaran. Illa biqadri ma yafutuhu min khidmati rabbih, kecuali seukuran apa yang luput dari dirinya dari melayani Tuhannya. Wal izdiyad min taqarrubihi, dan memperbanyak lagi taqarrubnya kepada Allah. Wal isfaq, dan dia rasa khawatirnya mimma yaqulu wa yuqalu lahu, dari apa yang akan orang katakan atau apa yang dikatakan nanti kepadanya. Kama qala ba'duhum, sebagaimana berkata sebagian mereka, lamma qila lahu, ketika dikatakan kepadanya, lima tajza, kenapa ente cemas? Kenapa ente khawatir akan kematian tuh? Kenapa sih ente takut mati? Kata orang ini, li'anni asluk tariqan lam ahatu, karena aku menempuh jalan yang sebelumnya belum pernah ane tempuh. Takut dong, takut nyasar gitu kan. Wa aqdam ala rabbin lam arahu, aku menghadapi Tuhan yang sebelumnya belum pernah aku lihat. Wala adri ma aqulu wala ma yuqalu li, aku tidak tahu apa yang akan aku ucapkan nanti. Tanganku bicara apa, kakiku bicara apa, aku enggak tahu, dan apa yang akan orang bicarakan tentang aku tuh. Jadi kadang-kadang ada orang takut ya begitu kematian tuh. Ya. Wa mislu hadza syakhs, dan perumpamaan dan contoh orang ini, la yanfiru minal maut, dia juga enggak bisa lari dari mati, enggak bisa. Walaupun dia takut, dia enggak bisa lari dari Bal idza ajaza an ziyaratil ibadah, bahkan apabila dia enggak mampu menambahkan ibadahnya, rubbama ishtaqa ilaih, terkadang dia itu ishtaq, menginginkan ibadah itu. Walidzalika qala ba'duhum fi munajatihi, oleh karena itu sebagian ulama bermunajat dalam doanya, ilahi wahai Tuhanku, in sa'altukal hayata fid daril mamati, kalau aku minta kepadamu biar hidup ya di tempat kematian ini. Ya. Artinya Allah, kalau seandainya aku minta kepadamu biar panjang umur, faqad ragibtu fil bu'di anka, maka aku sebenarnya ingin jauh darimu. Aku takut tuh. Ya. Wazahattu fil qurbi minka, aku enggan dekat kepadamu. Ya. Jadi ada seorang solehin malu nih berdoa, ya Allah, kalau saya minta umur panjang, berarti saya kagak rindu kepada engkau. Berarti saya pengen jauh-jauh dari engkau. Karena kan syarat orang bertemu Allah apa? Mati. Itu. Tapi faqad qala nabiyuka wa safiyuka sallallahu alaihi wasallam, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah. Sedangkan Nabimu pernah bersabda, siapa orang yang ingin berjumpa Allah, maka Allah pun ingin berjumpa dengannya. Wa man kariha liqa Allah, ya karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang enggan berjumpa Allah, Allah pun enggan berjumpa dengannya tuh. Nah, jadi dibingung nih, ya Allah, bekal saya kurang, amal saya kurang, saya pengen ibadah, saya pengen memperbanyak amal soleh di dunia, panjangin umur saya ya Allah. Cuman kan kalau saya minta panjang umur berarti saya apa tuh? Kayak ogah ketemu Allah gitu, nggak rindu sama Allah gitu. Dilema dia. Tuh. Itu keadaan yang pertama tuh ya. Tuh. Ini orang yang punya basirah ya, yaitu dia itu ya merindukan kematian. Cuman satu yang dia takutin dari mati apa? Aneh nggak bisa ibadah lagi. Tuh. Aneh nggak bisa semajlis ame guru aneh lagi. Tuh. Itu doang yang takut. Yang sisanya nggak diberani mati. Kismusani, bagian yang kedua, ar-rajulun radiul basirah, laki-laki yang buruk basirahnya, mutalattihul sarirah, batinnya kotor, munhamikun fid dunya, dia suka bersenang-senang dengan dunia, munghamisun fi alakiha, tenggelam dalam hubungannya dengan dunia, radiya bil hayati dunya, dia ridho dengan kehidupan dunia, watma'anna ilaiha, dia tertenang dengan dunia tadi, wa ya'isa minad daril akhirah, justru dia malah itu sedih dengan kehidupan akhirat, kama ya'isal kufar min ashabil kubur, sebagaimana ya kecewanya, sedihnya orang-orang kafir daripada penghuni kubur tadi. Ya gitu. Jadi ini orang ini jelek nih ya. Senangnya ame dunia, benci ame akhirat. Fa idza kharaja ila daril khulud, kalau seseorang itu keluar ke tempat yang kekal, maksudnya ke dalam surga, ke dalam akhirat afwan, adarra bihi, dia merasa itu terluka. Ya mati dah gitu. Merasa terluka dia, kama tudirru riyahul wardi bil ju'ali, sebagaimana ya wewangian bunga mawar itu melukai apa? Bil ju'ali ya para hewan-hewan serangga seperti lalat.
Wa idza kharaja min qadurati dunya, apabila dia keluar daripada kotoran dunia, lam yuwafiqhu alamul ula, dia tidak akan disertakan ke alam yang tinggi. Wa musahabatul mala'il a'la, dan dia juga tidak akan bermusahabah, bertempat di tempat yang mulia. Fakama kana qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa man kana fi hadhihi a'ma, siapa orang yang di dunia sudah buta, fahuwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun buta juga, wa adallu sabila, dan sesat jalannya. Tuh ya, jadi orang yang kedua ini benci dan memang mati itu. Kenapa benci sama mati? Karena sudah nikmat dengan dunia. Ya. Fad dunya sijnul awal, maka dunia adalah penjara pertama, wa jannatus sani, dan sorga yang kedua. Tuh. Jadi dunia itu buat orang pertama itu adalah apa tuh? Penjara. Ya. Makanya dia ketika dia mati, alhamdulillah akhirnya merdeka juga. Tuh. Ya. Yang kedua apa? Adapun buat orang yang kedua, dunia apa? Dunia itu sorga. Jannatun ya lisani gitu. Atau ada alif lamnya enggak? Ada lamnya enggak? Enggak ada ya. Berarti pakai idofat ya. Wal awalu, adapun orang yang pertama, ka'abdin da'ahu maulahu fa'ajabahu tau'an. Adapun hamba yang pertama itu seperti budak yang dipanggil tuannya. Fa'ajabahu tau'an, dia menjawab panggilan tuannya dengan senang hati, dengan sukarela. Tuh. Ya abdi, wahai hambaku, sini. Siap, ya maula itu. Faqadima alaihi masrura, dia mendatangi tuannya dengan kondisi senang, bitawafirihi alal khidmah, karena dia banyak melayani tuannya. Adapun yang kedua, ka'abdin abik, kayak hamba yang kabur tuh, yang lari. Rudda ila maulahu ma'sura, ditarik, ditangkap, dikembalikan kepada tuannya dalam kondisi tertangkap, tertawan. Waqida ila hadratihi makhura, digiring kepada tuannya dalam kondisi makhur ya. Sudah terkalahkan. Fayabqana kisar ra'si, bagaimana keadaannya? Dia tunduk kepalanya. Bayna yaday maulahu, di hadapan tuannya, mutakhawifan min jinayatihi, karena takut dosanya dan takut hukuman tuh. Wasyattana baina halatain, jauh sekali antara dua keadaan tadi tuh. Ya. Jadi ada yang pertama, ada yang kedua tuh. Ya. Nah, ada lagi kelompok yang ketiga, siapa itu? Qismus salis, bagian yang ketiga, rutbatun baina rutbatain. Kelompok di antara dua kelompok tadi. Nah, tengah-tengah nih. Siapa itu? Rajulun arafa ila hadzal alam, laki-laki yang tahu ya rusaknya alam ini, wa kariha suhbatahu, dia enggak pengen bergaul dengan alam ini. Walakin anisabihi wa alifahu, akan tetapi dia tenang. Ya, dia nyaman di situ. Ya, maksudnya gimana? Sabilu man alifa baitan mudliman qadiran walam yara ghairah. Maka umpamanya seperti apa? Man alifa baitan, siapa orang yang nyaman dengan suatu rumah, mudliman yang gelap, qadiran yang kotor, walam yara ghairahu, tapi dia enggak lihat selainnya, fahuwa yakrahul khuruj minhu, dia enggak pengen keluar darinya. Wa idza kana qad karihaduhu lahu, meskipun dia benci masuknya. Wa idza kharaja wa ra'a ma adallahu lis-salihin, apabila dia keluar maka dia lihat apa yang Allah siapkan buat orang soleh. Lam yata'assaf ala makariha fawatahu, dia enggak menyesal atas apa yang dia benci akan kehilangannya tadi itu. Ya. Ini keadaan yang ketiga tadi ini, dia orang yang menikmati dunia tapi enggak benci akhirat. Ya. Ini yang cakep ini. Yang pertama kan benci buat sama dunia gitu. Pokoknya dunia itu memperbudak saya harus keluar gitu. Bagus juga masih. Yang kedua jelek. Adapun yang ketiga dia kayak orang tadi, tinggal di satu rumah, kotor dan sebagainya, tapi nyaman gitu, tenang hatinya. Ini kayak para aulia kita, orang-orang soleh di antara kita, sebagian mereka begitu. Ya. Jelas ya. Tuh. Bal qala, bahkan dia berkata apa? Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dariku apa kesedihan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sungguh Tuhan kami Maha Pengampun lagi Maha bersyukur. Alladzi ahallana daral muqamah min fadlih. Ya, ini dia. Yang mana telah menempatkan kami di tempat muqamah. Dia di surganya Allah min fadlih, karena anugerahnya, karena karunia-Nya. La yamassuna fiha nasab, yang mana tidaklah terkena kami rasa capek. Wala yamassuna fiha lughub, dan tidaklah ada hal-hal yang sia-sia.
Wala yab'udu an yakrahal insan mufaraqata syai'in summa idza faraqahu la yata'assaf alaihi. Tidak mustahil orang benci berpisah dengan sesuatu, tidak mau maksudnya. Kemudian apabila berpisah dia enggak nyesel. Nah, ini dia. Ini agak aneh nih. Orang ketika cinta sama sesuatu berpisahnya nyesel. Orang ketika benci sesuatu berpisahnya harusnya senang. Ya. Tapi dia enggak ada perasaan apa-apa. Perasaan biasa-biasa aja gitu. Ya. Dia enggak sedih, dia enggak nyesel tuh, ya. Maka dikatakan Imam Ghazali, la yab'ud, tidaklah mustahil, ya. An yakrahal insan, seorang manusia itu benci, ya, tidak suka berpisah dengan sesuatu. Oh ya, afwan. Umumnya orang gitu aja. Umumnya orang itu kalau pisah sedih gitu. Nah, ini ada orang kagak sedih gitu. Ya. Padahal apa tuh? Padahal dia itu benci gitu. Fasobi, maka contohnya apa? Seorang anak kecil waktal wiladah, pada waktu dia itu dilahirkan. Innama yabki, anak kecil itu nangis. Lima yanaluhu min alamil intiqal, karena dia mendapatkan rasa sakit berpindah dari alam mana itu? Alam rahim kepada alam dunia. Tuh. Dinangis tuh. Summa idza aqala, kemudian apabila dia sudah berakal, sudah punya akal, lam yatamannal audah ilaih, dia kagak pengen balik lagi ke situ. Gitu. Ya, ini orang yang ketiga nih, mirip tuh ya. Sama ya, sakit gak di sakaratul maut? Sakit gak sakaratul maut? Sakit. Ketika dia masuk ke dalam kubur, pengen gak balik lagi? Ogah. Kayak bayi ketika udah gede, ogah dimasukin ke dalam rahim ibunya. Pas lahir bader banget ketemannya. Tahu gitu gue masukin dari dulu gitu. Wal mautu wiladatun saniyatun. Nah, adapun kematian itu adalah kelahiran yang kedua. Yustafadu, yang dia difahami dengannya kamalun, ya, yang dengan sebabnya itu dia mendapatkan kesempurnaan. Jadi orang kalau mati itu justru malah makin sempurna. Karena di dunia itu dia punya jasad, ya. Lam yakun min qablu, yang kesempurnaan itu sebelumnya enggak ada. Bisyartin, dengan syarat apa? An la yakuna, ya, qad taqaddama qabla dzalikan minal kamal minal afat wal awarid ma'af tala qabulal mahallil kamal. Dengan syarat an la yakuna, tidak ada qad taqaddam pada apa yang sebelumnya, qabla dzalik, sebelum itu, ya, sebelum kesempurnaan itu, minal afat, daripada penyakit dan awarid, ma'af tala, yang membatalkan qabula, penerimaan al mahalla, akan tempat, lil kamal, bagi kesempurnaan. Jadi gini, orang ketika mati mendapatkan kesempurnaan dengan syarat sebelum mati dia tidak ada hal-hal yang menyebabkan dia menghalangi dia daripada kesempurnaan tuh, ya. Atau bahasa lainnya, sebelum mati kagak ada penyakit hati aja, nah itu matinya sempurna. Kama annal wilada, sebagaimana seorang melahirkan, sababu kamalin magbutin, itu adalah sebab kesempurnaan yang diinginkan, lam yakun indal ijtinan, ya. Yang tidak ada, ya, itu pada saat dia menjadi janin, ya. Maka kesempurnaan itu akan ada apa? Dengan syarat an la yakuna qad tamakkana fi rahimil dia tuh si anak telah kokoh di rahimnya ibu. Minal asbab, daripada sebab, wal ilal wal awarid, dia itu kuat menahan sebab-sebab penyakit-penyakit dan hal-hal yang datang kepada dia. Ma mana aqabula dzalikal kamal, apa yang bisa mencegah kesempurnaan tersebut. Nah, jadi ketika anak itu lahir sempurna, syaratnya adalah si anak ini di rahim ini kuat menahan segala penyakit, menahan segala virus, menahan segala serangan tuh. Ketika dia lahir maka sempurna gitu. Sama kayak orang, sekarang kita di dunia nih, kita tahan dari virus, penyakit, maksiat dan sebagainya, maka ketika kita mati dalam kondisi sempurna. Tuh sama kayak bayi tadi. Fakhtallatil quwa, maka gara-gara penyakit nanti bisa apa tuh? Hilanglah kekuatan. Wastaulatil ilal wal amrad, berkuasalah, ya, segala macam penyakit. Wa batalat asbabul kamal, dan hilanglah sebab-sebab kesempurnaan. Tuh, ya. Makanya tuh kalau lagi lahiran, lagi hamil nih, ibu-ibu jangan makan makanan yang tidak matang secara masakan, ya. Contoh misalnya sate, contoh steak, ya. Saya punya teman makan steak, dia sering makan steak sepanjang hamil. Pas lahir ternyata anaknya keracunan, nggak sempurna, nggak sehat, sakit. Di mana keracunannya? Bukan pas lahir, pas di dalam perut ibu. Karena kalau makanan hanya dibakar saja, berarti kan kumannya belum mati
semua gitu. Dan orang hamil tuh nggak kuat itu. Akhirnya seminggu 2 minggu meninggal. Ya. Makanya pas seseorang berada di alam rahim, jagalah dia itu. Sama ya, orang di dalam dunia dijaga, ntar ketika mati pindah alam sehat. Gitu. Sama ketika bayi tadi di dalam perut jaga, pindah alam sehat gitu. Gitu. Nah, walikaunil maut sababa kamalin, karena mati merupakan sebab kesempurnaan seseorang, qala ba'duhum, maka sebagian berkata, yang bagi an yakuna du'auna li Israil. Nah ini sepatutnya kita doain siapa ya? Malaikat Israil nih. Ini jarang nih ya. Ya, doain malaikat Israil, berterima kasih, syukruna lahu. Terima kasihlah kita kepada siapa tuh? Malaikat Israil tuh. Misla du'aina li Jibril wa Mikail, seperti doanya kita kepada malaikat Jibril dan Mikail. Kenapa? Malaikat Jibril menyampaikan ilham dan wahyu, malaikat Mikail menyampaikan apa? Rezeki atau hujan dari Allah tuh. Ya. Dalam doa itu Allahumma rabba Jibril wa Israfil wa Mikail. Nah, tambah itu wa Israil, boleh itu. Kenapa doain Nabi Israil? Nabi Israil. Doain malaikat Israil kenapa? Ya. Karena malaikat Israil yang menyebabkan kita ini sempurna. Gitu. Karena malaikat Israil ini yang menyebabkan kita berpindah dari alam yang penuh kepalsuan dengan alam hakikat yang sebenarnya gitu. Makanya dalam doa apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa Jibril wa Mikail wa malakil maut. Ya Allah, limpahilah anugerah kepada Nabi Muhammad, malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat maut tuh ya. Tuh. Fa inna Jibril wa Mikail huma sababani. Karena Jibril dan Mikail adalah dua sebab li'ilamina, untuk memberitahu kita bima fihi khalasuna, dengan apa yang ada di dalamnya keselamatan kami itu. Malaikat Jibril Mikail itu tuh yang ngasih tahu selamatnya kita minad dunya, dari dunia, wa najatuna fil akhirah, dan keselamatan kita di akhirat. Wa zalika biwasitati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang itu adalah wasilahnya Nabi Muhammad. Adapun malakul maut, malaikat pencabut nyawa, sababu ikhrajina ila dzalikal alam, penyebab keluarnya kita ke alam yang lain itu. Fahaqquhu azim, maka haknya dia amat besar. Wa syukruhu lazim, berterima kasih kepada malaikat Israil atau malaikat maut itu suatu kemestian. Hukiya, diceritakan an ta'ifatin min hukama'il umamin salifah, daripada ulama-ulama terdahulu, annahum kanu yu'adzimuna zuhal bit taqdis wa tasbih, bahwa mereka itu mengagungkan planet Saturnus atau yang orang bilang bintang Zuhal dengan banyak mentakdis, mensucikan dan bertasbih. Kenapa mereka mengagungkan bintang Saturnus? Ya karena bintang Saturnus kalau ada zaman dulu nih, itu kata mereka sumber bencana. Jadi terjadi bencana yang besar gara-gara bintang apa tuh? Saturnus. Min haitsu itaqadu, karena mereka meyakini annahu la yu'inu alal hayatil aradiyah, tidak ada yang menolong mereka dari kehidupan yang sementara ini. Bal huwa sababul halak, bahkan dia adalah sebab kebinasaan yang dengan sebabnya orang itu selamat dari kehidupan yang rendah ini. Jadi gara-gara bencana, gara-gara bintang Saturnus muncul, ada bencana. Nah, bencana itu bikin mati orang, dan matinya orang itu adalah sebab selamatnya dari apa tuh? Kehidupan dunia gitu. Maka mereka berterima kasih sama tuh bintang Saturnus itu tuh ya. Ini orang-orang zaman dulu ya. Ini bukan orang Islam bukan ya? Gitu. Wallahu alam bissawab ya. Jadi intinya demikian ya, kita mesti memahami hakikat kematian, bahwa mati bukanlah akhir segalanya. Mati adalah perpindahan dari alam ke alam yang lain. Mati adalah awal mula langkah kita berjumpa dengan Allah tuh ya. Jadi sama nih, kita dari alam ruh, alam rahim, alam dunia, besok alam barzah dan alam akhirat. 5 perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Nanti malam kita teruskan lagi tentang alamatil manazil ya. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, karamatil Fatihah. Iftah lana abwaabal khair wa khtimna bil khair waj'alna wa dhurriyyatina min ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannah ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya sattar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.